Warren Buffett beli saham pertamanya di umur 11 tahun. Umur on bir, ya. Sementara banyak anak seusianya masih mikir mainan apa yang mau dibeli, dia udah mikir gimana caranya ngelipat gandakan uang. Dan yang lebih gila lagi, 99% dari kekayaan Buffett yang sekarang lebih dari 100 miliar dolar itu baru terkumpul setelah dia berusia 50 tahun. Bayangin, berarti kekuatan terbesarnya itu bukan datang dari seberapa banyak dia cari uang, tapi dari seberapa awal dia mulai dan seberapa sabar dia nunggu hasilnya. Kebanyakan dari kita suka mikir, nanti aja mulai investasinya, tunggu punya gaji besar dulu. Padahal, justru Buffett itu kaya bukan karena dia nunggu kaya dulu baru investasi. Dia investasi duluan, meskipun uangnya kecil, karena dia tahu waktu adalah aset paling mahal. Jadi ceritanya begini, Buffett kecil di Omaha, Nebraska, udah suka jualan sejak kecil. Di umur 6 tahun, dia beli 6 botol Coca-Cola dari toko grosir, terus dijual lagi satuan. Untungnya cuma beberapa sen, tapi itu cukup buat bikin dia mikir, kalau gua ulang ini terus, duitnya bisa nambah. Dan itu prinsip yang dia pegang sampai sekarang. Umur 11, dia mulai masuk ke dunia saham. Dia beli saham City Service, 3 lembar, seharga $38 per lembar. Tapi nggak lama, harganya turun jadi $27. Dia panik, kayak kita semua pas lihat portofolio merah. Tapi dia tahan. Akhirnya, naik jadi $40 dan dia langsung jual. Untung dikit, tapi nggak lama setelah itu, harga sahamnya terbang tinggi. Di situ dia belajar, kadang kita harus sabar, jangan buru-buru ambil untung. Setelah itu, dia makin giat belajar. Dia kuliah di University of Nebraska, terus lanjut ke Columbia Business School. Di sana dia ketemu gurunya, Benjamin Graham. Ini orang penting banget, karena dia yang mengenalin Buffett ke konsep value investing. Intinya, cari perusahaan yang bagus tapi harganya lagi diskon di pasar. Kayak beli rumah bagus di lokasi strategis, tapi karena lagi sepi, harganya jatuh. Nah, Buffett ngikutin filosofi ini seumur hidupnya. Abis kuliah, dia kerja sama Graham di New York. Gajinya kecil, tapi dia nggak peduli. Karena dia kejar ilmunya. Dan bener aja, cuma 2 tahun kerja, dia udah cukup pede buat balik ke kampung halamannya dan bikin perusahaan investasi sendiri. Umur 26, dia mulai Buffett Partnership. Modal awalnya sekitar $105.000, bukan dari kantong sendiri semua, tapi juga dari teman dan keluarganya. Tapi yang keren adalah, dalam waktu beberapa tahun, dia berhasil kasih return hampir 30% per tahun. Itu jauh di atas rata-rata pasar. Dia nggak ikut-ikutan beli saham yang lagi viral. Dia analisis sendiri, baca laporan keuangan, cari perusahaan yang undervalued. Salah satu keputusan paling berani adalah waktu dia beli saham American Express. Tahun 1964, perusahaan itu kena skandal besar soal minyak goreng palsu. Harga sahamnya anjlok, semua orang panik jual. Tapi Buffett malah beli banyak karena dia tahu bisnis utama American Express tetap kuat, dan dia bener, beberapa tahun kemudian saham itu naik gila-gilaan. Hal yang sama dia lakukan waktu beli saham The Washington Post. Saat itu perusahaan media ini dihargai sangat murah. Buffett beli 10% sahamnya seharga $10 juta. 2 dekade kemudian nilainya lebih dari 1 miliar. Ini bukan karena Buffett jago prediksi masa depan, tapi karena dia sabar dan percaya sama bisnis yang dia beli. Buffett selalu ngomong soal bola salju. Dia bilang, kekayaan itu kayak bola salju yang menggelinding di lereng panjang yang dingin. Kita mulai dari bola kecil, terus dorong pelan-pelan, biarkan dia ambil salju sepanjang jalan. Kalau kita cukup sabar dan terus dorong, bola itu akan makin gede. Tapi, kalau kita berhenti di tengah jalan, ya bola itu nggak akan tumbuh. Dan ini terbukti banget dalam hidupnya. Menurut perhitungan Forbes, lebih dari 99% kekayaan Buffett baru datang setelah dia lewat usia 50 tahun. Artinya,
Dia nggak kaya karena cari jalan pintas. Dia kaya karena ngasih waktu bekerja untuk dia. Dan itu kekuatan yang semua orang punya. Kalau mau mulai lebih awal, kita sering ngerasa harus jadi jenius atau punya modal besar dulu buat mulai investasi. Padahal, banyak juga contoh nyata di Indonesia yang nunjukin bahwa itu mitos. Contohnya Raditya Dika. Ya, dia awalnya dikenal sebagai komedian dan penulis. Tapi sekarang dia juga dikenal sebagai investor. Dia transparan banget soal portofolionya. Dia bilang dia mulai investasi dari kecil, bahkan waktu gajinya belum besar. Yang penting bukan seberapa besar kita mulai, tapi seberapa disiplin dan konsisten kita jalanin. Dan ternyata Radit nggak sendirian. Data dari Kustodian Sentral Efek Indonesia nunjukin bahwa sekarang mayoritas investor di pasar modal itu usianya di bawah 30 tahun. Bahkan yang mulai dengan modal 100.000 udah makin banyak. Platform seperti Bibit, Ajaib, dan Bareksa bikin akses ke reksadana dan saham makin gampang. Dulu kita butuh datang ke sekuritas, isi form, kirim dokumen. Sekarang tinggal klik lewat HP. Ada satu studi menarik yang sering dibahas analis pasar modal Indonesia. Misalnya, kalau kamu beli saham Bank BCA di tahun 2000, satu senilai 10 juta rupiah, dan kamu tahan sampai 2023 tanpa pernah jual, bahkan dividen kamu reinvest lagi, nilai portofoliomu bisa jadi lebih dari 9 miliar rupiah. Itu bukan hasil sulap. Itu cuma kombinasi antara waktu, kesabaran, dan kekuatan compounding. Nah, pelajaran terbesarnya apa? Pertama, mulai dari sekarang, jangan nunggu gaji besar dulu. Buffett aja mulai waktu dia belum lulus sekolah, yang penting mulai. Kedua, investasi di diri sendiri dulu. Buffett baca ratusan halaman laporan keuangan per hari. Kita nggak harus segila itu, tapi ngerti dasar-dasarnya itu penting. Sekarang banyak sumber edukasi gratis, dari YouTube, website OJK, sampai media sosial. Ketiga, jangan ikut-ikutan beli saham cuma karena FOMO. Buffett selalu bilang, beli saham seperti kamu beli seluruh bisnisnya. Artinya, kamu harus paham bisnis itu, percaya sama masa depannya, dan rela pegang dalam waktu lama. Keempat, reinvestasi. Jangan buru-buru ambil keuntungan. Uang yang kamu dapat dari dividen atau kenaikan harga saham bisa kamu putar lagi. Itulah cara bola salju makin besar. Dan terakhir, sabar. Ini yang paling susah. Pasar nggak selalu naik. Tapi kalau kita beli bisnis yang bagus, kita cuma butuh waktu. Buffett sendiri pegang saham-saham kayak Coca-Cola, Apple, dan Bank of America selama bertahun-tahun. Dia nggak peduli fluktuasi harian. Jadi, kalau kamu pengen bangun kekayaan kayak Warren Buffett, kamu nggak harus jadi jenius keuangan. Kamu cuma butuh 3 hal. Mulai lebih awal, sabar, dan konsisten. Ingat, kita semua nggak bisa ngulang waktu. Tapi, kita bisa mulai hari ini. Dan kalau kamu ngerasa video ini bikin kamu mikir ulang soal cara kamu ngatur uang, jangan lupa subscribe. Karena di sini kita bakal terus ngobrolin soal keuangan dengan cara yang santai tapi yang ngena. Sampai ketemu di video selanjutnya.